TOEFL yang saya dapatkan setelah saya mengikuti beberapa webinar, seminar atau kelas-kelas TOEFL. Baik, yang pertama yang akan kita bahas yaitu apa sih TOEFL itu? TOEFL sebenarnya adalah test of English as a foreign language, sebuah tes untuk mengukur kecakapan dalam bahasa Inggris bagi yang bukan penutur asli bahasa Inggris. Contohnya di Indonesia, bahasa ibu kita adalah bahasa Indonesia, bukan bahasa Inggris. Contohnya, tapi TOEFL ini mengukur seberapa jauh kita, seberapa paham kita dengan bahasa Inggris. Dan dalam bahasa Inggris itu skillnya juga ada banyak. Seperti bahasa Indonesia ada skill listening, speaking, writing, dan reading. Selanjutnya tipe-tipe TOEFL. Kenapa kita harus tahu tipe-tipe soal TOEFL itu? Ya, kita tahu TOEFL itu merupakan syarat menghadapi sesuatu ya teman-teman. Nah, untuk tahu persyaratannya itu apa, kita harus tahu juga TOEFL yang digunakan itu apa, agar kita bisa tahu harus belajar apa dan mulai dari mana, sehingga kita tahu tipe yang harus dipersiapkan itu tipe TOEFL apa. Nah, sekarang setiap tipe-tipenya itu mempunyai skill yang berbeda dan teknik belajar yang berbeda. Ada dengan paper, ada juga dengan sistem komputer, bahkan dengan internet. Itu secara teknik pengerjaan. Tapi kalau dengan secara penggunaan biasanya terbagi menjadi dua tipe, yaitu ITP atau Institutional Testing Program, yang dimana skillnya yaitu ada 3, listening, structure and writing expression, reading. Sedangkan tipe kedua yaitu IBT, Internet Based Test, yang dimana skillnya ada 4, yaitu listening, speaking, reading, dan writing. Dimana dua tipe tersebut diadakan oleh ITS, English Testing Service, yang berpusat di Amerika Serikat. Jadi lembaga ini merupakan lembaga yang memfokuskan pada penelitian produk tes untuk orang-orang atau negara-negara yang bahasa ibunya bukan bahasa Inggris, tapi harus menyesuaikan dengan standar dalam bahasa Inggris yang pusatnya ini adalah yang ada di Amerika Serikat. Range skor TOEFL ATP yaitu 337 sampai 677. Sedangkan range skor TOEFL ABT yaitu 0 sampai 120. Selanjutnya apa sih manfaat dari TOEFL ini? Kenapa kita harus ambil TOEFL? Memangnya manfaatnya apa sih? Manfaatnya banyak banget teman-teman. Gak mesti harus pas kita mau keluar negeri baru tes TOEFL. Ternyata kita mau ambil sesuatu dalam negeri, baik itu beasiswa, jabatan, atau lain sebagainya, itu butuh banget yang namanya TOEFL ini. Berikut manfaat dari TOEFL yang poin-poin yang sudah saya rangkum, yaitu yang pertama itu pendaftaran program short course dan non-degree. Yang kedua itu pendaftaran program degree, bachelor, master, dan doctoral. Yang ketiga itu pendaftaran scholarship. Yang keempat, persyaratan kelulusan sekolah maupun perguruan tinggi. Nah, sekarang itu di setiap perguruan tinggi itu ada yang mewajibkan alumninya
kelulusannya itu mempunyai skor TOEFL. Jadi jika kalian belum menggunakan, jangan harap kalian lulus untuk perguruan tinggi tertentu. Yang terakhir yaitu melamar kerja. Persyaratan kenaikan jabatan dan CPNS dalam kementerian atau lembaga. Selanjutnya itu bagaimana sih kita dapat skor tinggi? Yang tadi tipe yang tadi 2 tipe itu bagaimana sih untuk mendapatkan skor tertinggi? Yaitu ada dua cara nih. Yang pertama itu belajar mandiri. Kalau kita belajar mandiri itu perlu adanya niat yang kuat. Harus suka dulu bahasa Inggrisnya. Kalau nggak suka ya susah juga belajarnya untuk belajar mandiri. Karena apa-apa yang disukai pasti bakalan enak lah untuk dipelajari. Yang ketiga itu mulai belajar sendiri dengan belajar melalui buku, YouTube. Yang keempat, coba test prediction. Dicoba dulu yang harga 100.000. Jadi biar tahu kemampuan teman-teman udah sampai di mana gitu, dan apa yang harus ditingkatkan biar belajarnya terarah dan jelas. Yang kelima itu punya jadwal belajar yang spesifik. Keenam, yang terakhir itu practice more and more. Walaupun udah belajar banyak skill TOEFL itu tuh kan ketemu dengan model soal yang berbeda lagi, walaupun satu skill. Misalnya nih skill apa gitu, terus ngerjain soal ini, modelnya itu beda walaupun dengan model skill yang sama. Jadi teman-teman harus sering-sering ngerjain dengan acuan waktu. Yang kedua itu belajar melalui lembaga kursus atau bimbingan. Kalau melalui lembaga kursus atau bimbingan itu yang paling utama itu yang paling umum itu dana. Kalau misalnya dana itu ada biaya yang harus Anda bayar. Kalau mau bimbingan lewat lembaga kursus. Yang kedua itu lebih terkonsep karena di sana kalian ada tutor yang mengajar kalian. Jadi materi-materi kalian sudah terkonsep sendiri dari tutor kalian sendiri. Yang ketiga itu perlu waktu ya, jelas. Kalau belajar melalui lembaga kursus itu kalian udah dijadwalin. Biasanya itu 1-4 bulan tergantung lembaga kursusnya sih. Keempat, yang terakhir itu ada garansi untuk setiap lembaga kursusnya. Tapi nggak semua memberi garansi dengan uang kembali 50% atau memberi kembali bimbingan. Nah, walaupun belajar melalui lembaga kursus, tapi kita juga harus melatih diri kita dengan harus sering-sering ngerjain soal, baik itu dengan didampingi pengajarnya ataupun enggak sama sekali. Nah, kenapa sih harus dengan syarat skor TOEFL? Itu yang tadi saya katakan. Tanda berbicara bahasa Inggris akan menyusahkan diri kita sendiri. Walau misalnya kita tidak mumpuni, tidak cakep dalam bahasa Inggris, kita akan tersendat dalam berkomunikasi dengan orang asing dan menghambat kebutuhan kita. Yang terakhir nih yang akan saya bahas yaitu kesalahan yang harus dihindari dalam TOEFL. Yang pertama itu pada soal listening. Jangan mencari jawaban dari audio yang persisten terdengar. Yang kedua itu mengerjakan soal reading diawali dari teks, dan selanjutnya mengerjakan soal vocab terutama pada struktur and writing expression. Yang selanjutnya tidak mengetahui level kemampuan bahasa Inggris. Selanjutnya tidak tahu jenis TOEFL yang ingin dibutuhkan. Yang terakhir itu tidak konsisten dalam belajar. Dan paling terakhir itu kurang berlatih soal.
Mungkin itulah sedikit yang sempat saya bawakan. Apabila ada kekurangan itu datangnya dari saya, apabila ada kelebihan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.